Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih kamu merhatiin mobil itu bisa bergerak, ngeluarin asap, dan butuh minum dengan bensin supaya bisa berjalan? Tapi kenapa ya mobil disebut benda mati, sedangkan pohon mangga yang ada di depan rumah kamu yang diem aja itu malah disebut makhluk hidup? Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan bedah tuntas materi IPA kelas 7 kurikulum Merdeka yang ada di bab 5, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ini adalah pertama dari 3 rangkaian video yang khusus membahas klasifikasi makhluk hidup. Nah, hari ini kita bakal fokus ke pertanyaan mendasar. Apa sih bedanya makhluk hidup dan benda mati? Serta apa aja 8 karakteristik rahasia yang bikin sesuatu benda bisa dibilang hidup. Oke, kita mulai dari yang paling basic. Alam semesta ini isinya cuma 2, yaitu makhluk hidup yang biasa kita sebut dengan biotik dan juga benda mati atau abiotik. Benda mati seperti batu, air, atau mobil itu bentuknya statis atau cuma bisa bereaksi kalau ada campur tangan dari luar. Tapi kalau makhluk hidup, mereka punya sistem operasi alami yang luar biasa canggih. Nah, sistem operasi ini punya 8 ciri khas atau karakteristik. Kalau satu benda punya 8 ciri khas ini, dia udah pasti dikatakan makhluk hidup. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Ciri pertama adalah bergerak. Semua makhluk hidup itu bergerak. Tapi jangan salah sangka, bergerak itu nggak melulu harus lari maraton atau pergerakan yang cepat. Enggak ya. Hewan dan manusia emang punya gerak aktif. Artinya bisa berpindah tempat dengan kaki, sayap, atau sirip. Tapi tumbuhan juga bisa bergerak loh. Namanya gerak pasif. Contohnya adalah akar yang bergerak perlahan mencari sumber air ke dalam tanah, atau bunga matahari yang ujung batangnya bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Jadi, meski diam di tempat, tumbuhan itu super sibuk bergerak di dalam pertumbuhannya. Karakteristik kedua, yaitu tumbuh dan berkembang. Pernah kan mengukur tinggi badan kamu di depan tembok rumah? Dulu pendek, sekarang makin tinggi. Itu namanya tumbuh, yaitu proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa tubuh yang irreversible, atau nggak bisa balik lagi menjadi kecil. Nah, kalau berkembang itu adalah proses menuju kedewasaan. Contoh gampangnya, dari ulat menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Proses pematangan fungsi tubuh inilah yang disebut dengan perkembangan. Lanjut yang ketiga, reproduksi atau berkembang biak. Kenapa sih makhluk hidup harus berkembang biak? Jawabannya simpel, biar spesiesnya nggak punah, alias tetap eksis di bumi. Nah, kalau cara makhluk hidup bereproduksi itu dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu secara seksual dan aseksual. Yang pertama adalah reproduksi seksual atau generatif. Proses ini melibatkan pertemuan antara 2 sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dari 2 induk yang berbeda jenis. Contohnya, yaitu kita sebagai manusia, kucing, burung, sampai tumbuhan berbiji yang mengalami penyerbukan. Yang kedua adalah reproduksi secara seksual atau vegetatif. Nah, kalau yang ini unik banget karena cuma butuh 1 induk aja tanpa ada proses perkawinan. Si induk bisa menghasilkan keturunan langsung dari bagian tubuhnya sendiri. Contohnya kayak amoeba yang membelah diri, hydra yang membentuk tunas, atau tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas seperti pohon pisang dan bambu. Karena cuma berasal dari 1 induk, sifat anaknya bakal kembar identik, alias hampir sama persis dengan induknya.
Keempat, menanggapi rangsang atau iritabilitas. Makhluk hidup itu super peka terhadap perubahan lingkungan sekitarnya. Rangsangan ini bisa berupa cahaya, sentuhan, suhu, atau bau. Coba bayangin daun putri malu yang langsung kuncup kalau disentuh, atau kamu sendiri deh. Kalau tiba-tiba keluar ruangan pas lagi matahari lagi terik banget, pasti mata kamu otomatis bakal menyipit. Nah, itu bukti nyata kalau sistem saraf dan sensor tubuh kita sedang bekerja. Yang kelima, butuh nutrisi atau energi. Makhluk hidup butuh makanan dan minuman buat bertahan hidup. Lalu, tumbuhan hijau itu lebih hebat karena mereka bisa masak makanannya sendiri lewat fotosintesis yang disebut autotrof. Sedangkan kita manusia dan hewan harus makan tumbuhan atau hewan lain untuk mendapatkan energi. Ini biasa kita sebut dengan heterotrof. Energi inilah yang nanti dipakai buat lari, belajar, bahkan buat tidur pun tubuh kita itu perlu energi. Keenam, bernapas atau respirasi. Kita butuh oksigen untuk membakar sari-sari makanan di dalam tubuh supaya menjadi energi. Setelah dibakar, tubuh akan membuang karbon dioksida dan uap air. Manusia dan mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan menggunakan insang, serangga pakai trakea. Terus kalau tumbuhan apa? Tumbuhan bernapas lewat stomata atau mulut daun, dan nanti sel pada batangnya. Segala sesuatu yang kita makan, minum, dan hirup pasti ada ampasnya. Kalau ampas ini ditahan di dalam tubuh kita, itu bisa jadi racun yang berbahaya. Makanya, tubuh kita secara pintar membuangnya lewat keringat waktu kita olahraga, atau lewat urin atau air pipis, dan lewat tembusan napas tadi. Dan ciri terakhir, yaitu yang paling fundamental, yaitu adalah tersusun dari sel. Ada yang tubuhnya cuma punya satu sel aja atau uniseluler. Ada juga yang tubuhnya tersusun atas triliunan sel atau multiseluler. Wah, luar biasa ya. Sekarang kamu udah tahu dong kenapa mobil nggak disebut makhluk hidup. Meskipun dia bisa bergerak dan butuh makan, ya berupa bensin tadi, tapi mobil nggak punya sel dan nggak bisa tumbuh besar atau berkembang biak. Gimana? Makin seru kan belajar IPA-nya? Di video part 2 nanti, kita akan belajar bagaimana cara para ilmuwan mengelompokkan jutaan makhluk hidup di bumi. Penasaran? Jangan lupa tonton video selanjutnya. Tetap semangat, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.